bacaan basmalah mungkin merupakan salah satu bacaan yang mudah diamalkan dalam keseharian umat Islam. Hal ini lantaran letaknya yang berada di awal surah pembuka Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, yang juga dibaca sebagai awalan ketika umat muslim melaksanakan sholat. Berikut ini adalah bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. QS Al-Fatihah 1 dijelaskan dalam tafsir Quran Kemenak bahwa basmalah merupakan ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai pembuka setiap surah dan sebagai pembatas antara satu surah dengan surah yang lain. Basmalah bukanlah bagian dari Al-Fatihah atau dari surah lain yang dimulai dengan basmalah. Pandangan ini dipegang oleh Imam Malik, ahli qiraah, fuqaha, dalam kurung ahli fikih dari Madinah, Basrah, dan Syam, serta Imam Abu Hanifah beserta pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu, menurut Imam Abu Hanifah, basmalah tidak diwajibkan untuk dibaca dengan keras dalam sholat, bahkan Imam Malik tidak membacanya sama sekali. Hal ini juga dapat dilandaskan melalui sebuah hadits, yaitu sebagai berikut. Artinya, dari Anas bin Malik, dia menyampaikan, saya sholat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan, dan tidak pula di akhirnya, dalam kurung HR Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa basmalah adalah masih satu ayat dengan Al-Fatihah. Hal ini seperti pendapat yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dan juga ahli qiraah dari Makkah dan Kufah, bahwa basmalah harus dibaca dengan suara keras dalam sholat, dalam kurung jahar. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil, diantaranya adalah hadits yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu, artinya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kurung HR Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menurutnya, hadits ini sahih. Dijelaskan pula bahwa Abu Hurairah juga sholat dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah selesai sholat, dia berkata, saya ini adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah. Muawiyah juga pernah sholat di Madinah tanpa mengeraskan suara basmalah. Ia diprotes oleh para sahabat lain yang hadir di situ. Akhirnya pada sholat berikutnya Muawiyah mengeraskan bacaan basmalah. Berikut adalah beberapa keutamaan atau keistimewaan yang terkait dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim seperti yang dikutip dari tafsir Ibnu Katsir jilid 1. 1. Pengawal tiap amal perbuatan memulai kegiatan dengan menyebut nama Allah SWT atau basmalah memiliki manfaat tersendiri. Ini dapat membantu seseorang untuk menjauhkan diri dari dorongan hawa nafsu, ambisi pribadi, dan menghindari merugikan orang lain. Dikatakan bahwa memulai dengan basmalah dapat membawa berkah bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap perbuatan penting yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim akan terputus. 2. Pelindung dari gangguan setan. Basmalah juga memiliki kekuatan untuk melindungi diri dan orang lain dari godaan setan yang terkutuk. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya seseorang di antara kalian apabila hendak mencampuri istrinya, membaca dengan nama Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami. Jika Allah menakdirkan anak melalui hubungan keduanya, maka anak itu tidak akan diganggu setan selamanya. Dalam kurung HR Bukhari dan Muslim. 3. Salah satu nama Allah SWT basmalah juga merupakan salah satu dari nama-nama Allah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jarak antara basmalah dengan nama Allah SWT yang paling agung hanyalah sejauh hitam dan putih pada mata. 4. Sebagai obat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk bahwa bacaan Bismillahirrahmanirrahim memiliki kekuatan penyembuhan. Hal ini merujuk pada sebuah riwayat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai khatib, gunakanlah pengobatan dan gerakanlah al-qalam pena, dan awali tulisanmu dengan huruf ba dan sin dan bukakanlah huruf mim dan jelaskanlah lafaz Allah dan wujudkanlah Rahman dan Rahim. Karena sesungguhnya, seorang pria dari Bani Israel telah menuliskan lafaz basmalah itu dengan begitu indahnya, maka Allah berkenan mengampuni dosa-dosa daripadanya. Kemudian, beliau juga bersabda, di dalam air Zam-Zam terdapat kesembuhan dan obat untuk berbagai penyakit. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Tameng diri. Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim akan menjadikan setiap hurufnya sebagai tameng dari setiap malaikat penjaga neraka yang dikenal sebagai malaikat Zabaniyah.